Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Serdadu Medis ingin mewujudkan salah satu keinginan viewer kami yang datangnya dari saudara Abdul Aziz Muslim yang meminta kami untuk membahas topik alergi dan kaitannya dengan bersin-bersin. Jujur nih sob, sebenarnya bahasan mengenai topik alergi merupakan salah satu materi yang cukup kompleks. Namun kami coba untuk memberikannya untuk Anda semua. Baiklah, alergi adalah reaksi berlebihan tubuh manusia terhadap benda asing yang menimbulkan alergi. Benda asing ini kita sebut alergen ya. Alergen bisa bersumber dari debu, asap rokok, makanan, bahkan obat-obat tertentu, misalnya antibiotik dan lain sebagainya. Dari total seluruh penduduk di dunia, 10 hingga 40%-nya menderita alergi. Di Indonesia sendiri pertumbuhan penderita alergi mencapai 30% setiap tahunnya. Wow, gila ya. Namun perlu dicatat bahwa nggak semua orang yang terkena alergi ini akan menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alergi ini hanya akan mengenai mereka yang punya riwayat keturunan alergi dan yang mempunyai ambang rangsang rendah terhadap alergen. Secara gampangnya, alergi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, alergi karena terhirup. Misalnya karena menghirup asap rokok, debu, spora, serbuk sari, dan debris hewan ternak. Yang kedua, alergi karena makanan, misalnya karena makanan seafood, telur, susu, kedelai, kacang, gandum. Yang ketiga, alergi karena sentuhan kulit, misalnya karena kulit tersentuh karet atau bahan latek, tersentuh ulat bulu atau binatang lain, dan sabun cuci. Yang keempat, alergi karena obat, misalnya karena obat antibiotik tertentu, paracetamol, ibuprofen, atau antalgin. Di Indonesia, kasus terbanyak adalah alergi karena menghirup debu dan alergi karena makanan. Mekanisme singkat terjadinya alergi sebagai berikut nih sob. Yang pertama, adanya kontak dengan alergen. Setelah itu yang kedua, tubuh merespon dengan terbentuknya antibodi yang bernama imunoglobulin E atau singkatnya IgE. Yang ketiga, IgE ini kemudian memicu pelepasan histamin di dalam tubuh. Yang keempat, histamin dalam jumlah berlebih inilah yang menimbulkan reaksi alergi. Dalam jumlah wajar, histamin ini sebenarnya penting dalam beberapa hal, terutama terkait dengan daya ingat, pengaturan siklus tidur, nafsu makan, motivasi, pembelajaran, produksi asam lambung, respon imun, bahkan sampai ke perilaku seksual. Reaksi alergi bisa timbul seketika atau beberapa jam setelah masuknya alergen. Reaksi alergi ini bisa ringan dan bisa juga berat. Yang ringan misalnya, perasaan gatal dan ruam merah di kulit, perasaan gatal di area hidung dan mata yang diikuti dengan mata merah, hidung berair atau tersumbat, dan bersin-bersin. Sementara reaksi alergi yang berat bisa sangat berbahaya dan mengancam jiwa hingga bisa menyebabkan meninggal dunia atau kematian. Ini karena reaksi tersebut mempengaruhi organ pernafasan, organ jantung, dan sistem peredaran darah. Kondisi mengancam jiwa ini dikenal dengan nama reaksi anafilaktik. Salah satu kasus berat adalah Stevens-Johnson syndrome. Nah sob, cara paling mudah untuk mengetahui riwayat alergi seseorang adalah dengan melakukan skin test di bawah pengawasan seorang dokter spesialis di rumah sakit. Dan cara yang paling sederhana adalah dengan mencatat riwayat alergi kamu terhadap alergen tersebut. Apa yang dapat kamu lakukan saat muncul serangan alergi? Gini sob, kalau alerginya berat, kamu nggak ada pilihan lain selain harus pergi segera ke rumah sakit. Kalau ringan, maka tergantung serangannya ada di mana. Kalau munculnya di kulit, biasanya disebut urtikaria atau kaligata atau biduran. Itu bisa dibantu dengan menaburkan bedak salisil untuk mengurangi rasa gatalnya. Kalau pilek dan bersin-bersin, kamu bisa coba untuk melakukan istimsyak atau irigasi hidung dengan air bersih dan setelahnya gunakan masker selama minimal 30 menit untuk menciptakan suasana hangat di sekitar hidung. Boleh juga menggunakan pelega hirup di hidung. Mengkonsumsi makanan tertentu yang mengandung antihistamin alami seperti jambu, jeruk, pepaya, kiwi, stroberi, mangga, nanas, apel, bawang, okra, dan jelatang kadang-kadang bisa memberikan penyembuhan. Hubungi dokter terdekat untuk mendapatkan terapi yang sesuai jika cara-cara di atas tidak memberikan hasil. Sayangnya sob, banyak kasus alergi tidak bisa disembuhkan total, melainkan hanya sedikit saja. Sehingga memaksa penderitanya untuk disiplin dalam menghindari alergen sebisa mungkin.
Oke sob, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga membawa banyak manfaat buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share untuk membantu saya dan orang lain menjadi lebih pintar dan lebih sehat. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!